Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya. Tergantung kamu ketemu sama video ini lagi pagi, lagi malam, atau lagi siang gitu ya. Jadi, lagi-lagi pengen sharing aja sih, bahwa setiap orang pasti ada masanya yang namanya mengalami stres, capek, lelah, dan kadang ingin menyerah gitu ya. Bisa itu karena pekerjaan, atau mungkin masalah keluarga, keuangan, dan masalah-masalah lain yang kadang bikin kita tuh kewalahan ngadepinya gitu ya. Apalagi ketika kita dihadapkan dengan sebuah kegagalan. Rasanya kayak, kok saya bego banget ya jadi orang. Timbang gini doang gagal gitu ya. Atau ketika ngerasa kalau kita tuh kayak gak ada gunanya dalam hidup. Ini saya hidup fungsinya buat apa gitu ya. Nah, pada saat-saat seperti ini, pada saat-saat kita dibuat tidak nyaman dan dibuat ngerasa kayak kita itu hidup gak ada gunanya sama sekali, kita kudu banget nih yang namanya melakukan self-healing. Jangan sampai kita berlama-lama terjebak dalam perasaan sedih, stres, lelah, dan lain-lain ya. Karena kalau bukan kita yang menolong diri kita sendiri, siapa lagi, ya kan? Dan biasanya, orang-orang biasanya punya cara yang berbeda-beda ketika dia berusaha untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ada orang yang self-healingnya tuh kulineran sendirian gitu ya. Ada yang nonton film ke bioskop sendirian. Ada yang nongkrong sama temen semalaman gitu ya. Atau ada juga yang maraton nonton series drakor atau drama-drama China gitu ya, drama-drama Thailand, bisa semalam suntuk nggak tidur. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya ternyata itu bisa membuat pikiran jadi lebih baik lagi gitu ya. Tapi ini kalau menurut beberapa artikel yang saya baca, katanya nih, ternyata self-healing terbaik itu adalah diam, menghilang, kemudian berdamai dengan diri sendiri, makan makanan enak, dan tidur. Self-healing ini penting loh. Dan ini bisa menjadi sarana buat membuang pikiran-pikiran negatif, energi-energi negatif, kemudian bisa juga buat introspeksi diri, buat menenangkan pikiran, dan yang pasti buat menghibur diri sih. Nah, katakanlah dengan diam. Ketika kita lagi diam, anggap aja kita memang lagi proses gitu ya, untuk menenangkan pikiran, untuk introspeksi diri sambil memikirkan, ini kedepannya mau gimana gitu ya. Dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kadang-kadang ketika kita lagi emosi, ketika kita lagi labil, ketika kita lagi nggak karu-karuan, bawaannya tuh emosi gitu ya. Nah, takutnya kita kelepasan. Ada orang yang ngomong mungkin niatnya bercanda, atau ada orang yang niatnya mungkin sekedar basa-basi, tapi karena mungkin kitanya yang lagi nggak karu-karuan, kita bawaannya emosi, yang ada malah keluar kata-kata kasar misalnya gitu ya. Nah, makanya di sini sepertinya diam menjadi salah satu solusi terbaik. Nah, kemudian selanjutnya adalah menghilang. Dalam hal ini mungkin kita bisa berhenti sejenak dari rutinitas, kita bisa bepergian, kita bisa traveling mungkin, liburan kemana gitu ya, sambil menjernihkan pikiran kita. Nah, kemudian kalau masalah berdamai dengan diri sendiri,
Dalam artian di sini kita nggak selalu bisa mengontrol semua hal yang terjadi dalam hidup kita ya. Ada kalanya kita kewalahan, ada kalanya juga kita merasa gagal jadi orang, dan itu wajar. Tapi di sisi lain kita juga punya beberapa kelebihan yang kadang suka nggak kita sadari, yang bahkan orang lain nggak punya gitu ya. Ayolah, terima segala sesuatu yang menimpa diri kita, sesedih apapun dan seberat apapun masalahnya, udah terima aja, berlalu kok. Dan saya yakin kamu juga pasti bisa melaluinya. Karena semua orang pasti punya yang namanya luka, semua orang punya kelemahan, dan semua orang juga pernah mengalami yang namanya gagal. Nah, makanya cobalah berdamai dengan diri sendiri. Selanjutnya, makan makanan enak. Jadi, sebagian orang ketika lagi banyak yang dirasa, banyak yang dipikirkan, banyak di antara mereka yang melampiaskannya dengan makan makanan enak. Yang biasanya mungkin kita termasuk kaum yang mendang-mending gitu ya pas mau makan. Nah, kali ini sekali-kali gitu ya, tanpa pikir panjang, ketika selama ini kita pengen makan apa gitu ya, tapi nggak kesampaian karena faktor ini dan faktor itu, ya udahlah, gas aja gitu ya. Untuk selanjutnya adalah tidur. Jadi tidur ini memang penting banget ya. Badan kita juga bukan robot, badan kita juga butuh istirahat dari memikirkan hal-hal buruk atau hal-hal yang melelahkan yang terjadi belakangan ini. Jadi kalau misalnya kamu rasanya lagi capek banget, udah dibawa tidur aja. Atau misalnya nih, kamu punya cara sendiri gitu ya buat ngatasin ke nggak baik-baik ajanya kamu gitu ya. Kayak apa sih? Atau kamu punya versi self-healing terbaik kamu sendiri, apa gitu ya. Siapa tahu juga barangkali ada teman-teman di luar sana yang juga pengen nyoba gitu kan. Pokoknya buat yang saat ini lagi banyak pikiran, pengen cerita-cerita gitu ya, karena sebenarnya nyesek banget gitu kan, dipendam sendiri, dipikir sendiri, ya udah cerita di sini nggak apa-apa, atau mau chat langsung sama saya juga boleh. Dan mudah-mudahan nih buat yang saat ini lagi pada healing dengan caranya masing-masing, semoga lekas membaik ya segala permasalahan yang sedang terjadi. Pokoknya semangat dan sampai ketemu di sharing-sharing selanjutnya. Bye-bye.